Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Kita akan materi tematik tema 6 ya. Panas dan perpindahan, subtema 1, suhu dan kalor, dan pembelajaran ke 5. Oke, sebelum kita mulai mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Nah, kemudian kita pada hari ini ada tujuan pembelajaran. Belajar menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Itu lihat. Mari kita amati. Ayo kita amati pada gambar ini. Mbak Santi lagi memanaskan dua panci. Ada yang panci kecil dan panci besar. Kita akan amati. Nah, ayo kita amati manakah yang paling banyak isinya atau volumenya di dalam panci ini. Nah, kemudian lihat panci kecil itu paling tidak bagaimana ukuran kedua panci tersebut. Nah, anak soleh betul. Panci A lebih besar dari panci B. Nah, kemudian manakah panci yang berisi air lebih banyak, A atau B? Nah, itu betul anak soleh. Panci A yang digunakan untuk berisi air lebih banyak. Ayo kita amati ini sekali lagi. Bagaimana panci manakah yang akan memerlukan waktu lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Ayo tebak. Iya, jawabannya panci A membutuhkan waktu yang lebih lama dari panci B. Nah, ini mengapa panci A dengan panci B ini? Betul, jumlah air dalam panci A lebih banyak daripada air yang ada di panci B. Ayo amati lagi ya, bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air yang di dalamnya. Jawabannya, semakin banyak jumlah air, semakin banyak energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkannya. Oke, good job. Berarti semakin banyak jumlah air, semakin energinya lebih banyak. Nah, yuk kita ini ya, sama-sama kita bahas. Manakah dalam kegiatan ini membutuhkan energi panas atau kalor lebih banyak? Nah, berikan contohnya ya. Perhatikan. Mengeringkan pakaian yang sangat basah dengan mengeringkan pakaian yang setengah basah. Nah, betul, mengeringkan pakaian yang sangat basah itu membutuhkan energi panas. Kemudian yang kedua, mengeringkan sapu kan? Oh, betul. Mengeringkan handuk mandi basah yang tebal itu membutuhkan kalor atau energi panas. Yang ketiga, jeng apa itu? Mana? Iya, betul. Mengeringkan rambut panjang sehabis keramas. Bukannya ini ya. Oke, kita membaca ya perubahan akibat perubahan suhu. Suhu suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Pemuaian panas itu adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Tetapi sebaliknya, benda dapat mengalami penyusutan. Apa itu penyusutan? Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Berikut ini adalah beberapa contoh pemuaian penyusutan. Yuk kita perhatikan karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Lanjut ya. Nah, ini langsung. Yang pertama, pemasangan kaca jendela. Pernahkah kamu mengamati posisi kaca yang terpasang pada jendela? Ya, yang dipasang oleh tukang. Atau mungkin kamu pernah melihat proses pemasangan kaca jendela yang dilakukan oleh tukang kayu. Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Mengapa harus demikian?
Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar seperti ketika ada petir atau bunyi keras lainnya. Nah, itu adalah pemasangan kaca jendela itu bagaimana posisi kalornya. Yang kedua, ban sepeda motor dan mobil. Tahukah kamu apa yang terjadi ketika kamu memompa udara terlalu banyak ke dalam ban sepedamu? Jika ban tersebut, ya, ban sepeda atau mobil diisi udara terlalu banyak, maka akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Selain itu, mengendari udara terlalu penuh ke dalam ban itu atau mobil akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Nah, anak soleh, waktu memompa ban itu ada standarnya. Carilah standarnya. Oke. Lanjut yang ketiga, kawat atau kabel listrik dan telepon. Apakah kamu memperhatikan bahwa kawat atau kabel telepon dan listrik terlihat mengendur dan tidak tegang? Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat dan kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Lanjut, yang keempat, pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Pernahkah kamu melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas? Hal ini terjadi karena ada pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. Yang kelima, pemuaian pada sambungan rel kereta api. Itu lihat, sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. Itu adalah pemuaian atau gesekan nanti lewat dari kereta api yang dilalui oleh kereta api. Oke, yang keenam, penggunaan termometer. Nah, tahukah kamu cara menggunakan termometer klinis atau termometer badan? Termometer akan ditempelkan ke bagian tubuh seperti mulut dan ketiak. Tujuannya itu untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena telah pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh kita. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan bahwa suhu tubuh kita berapa. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Ya, seperti itu. Kalau kita tinggi, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali tematik tema 6. Ya, dalam subtema 1 dan pembelajaran ke-6. Oke, pada hari ini kita mulai. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Mari kita membaca dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan bahas ya tentang panas dan perpindahannya, suhu dan kalor. Oke. Tujuan pembelajaran tuh lihat memahami hak dan kewajiban. Jadikan teks ringkasan. Oke, pada perhatikan gambar yang kedua ini, gambar 1 dan 2. Perhatikan, gambar 1 itu adalah tertib lalu lintas. Ya, dari mobil kecil, mobil besar, kemudian becak, kemudian pejalan kaki, itu lalu lintasnya tertib. Yang kedua, itu jangan ya dicontohkan ya anak soleh ya. Itu melanggar peraturan lalu lintas. Akan terjadinya ini kecelakaan ya, ada mobil nanti ini ya, jangan sampai anak soleh ya tidak menertibkan lalu lintas. Oke, kemudian tanggung jawab dalam warga negara. Pernahkah kamu mendengar kata-kata bijak sebagai berikut ya? Maju mundur suatu bangsa tergantung tanggung jawab warga negaranya.
Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Dan bangsa Indonesia, tanggung jawab itu, bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan baik yang dilakukan sendiri maupun dilakukan bersama dengan orang lain. Oleh karenanya, tanggung jawab warga negara yang berhubungan dengan perannya di dalam masyarakat. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja tanggung jawab warga negara Indonesia? Nah, warga negara Indonesia itu mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah oleh negara luar. Maka dari itu kita harus tanggung jawab, ya. Selanjutnya, sebagian seorang siswa, kamu pun memiliki tanggung jawab. Salah satunya adalah dengan menaati peraturan yang telah ditetapkan baik oleh sekolah maupun oleh negara sesuai peranmu sebagai sebagian seorang siswa. Peraturan sekolah itu harus sejalan dengan nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila. Peraturan sekolah juga harus sejalan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Oke, lanjut. Sang siswa hendaknya ya, dalam siswa itu tanggung jawab mengamalkan nilai Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan menunjukkan rasa hormat kepada teman-teman yang ada keyakinan dengan sesuai keyakinan. Nilai kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan rasa peduli kepada sesama manusia dimanapun berada. Kalau nilai Pancasila ketiga, persatuan Indonesia itu dengan menjaga kesatuan, menghargai perbedaan yang ada di antara teman. Sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan atau perwakilan dengan menunjukkan sikap mau mendengarkan pendapat teman lain dalam kegiatan pembelajaran dan bekerja sama. Nilai 5 itu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu dengan menaati peraturan sekolah yang menjamin rasa keadilan di sekolah. Itu ya. Nah, kita jawab sama-sama pada pembelajaran pada hari ini. Kita jawab sama-sama ya dalam wacana tadi. Yo, betul kita ya. Tanggung jawab warga negara. Kata kuncinya pada pertama. Tanggung jawab warga negara dan masyarakat. Paragraf pertama, tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan. Oke. Kata kunci paragraf kedua. Oke, tanggung jawab warga negara, hak dan kewajiban. Paragraf kedua. Nah, tanggung jawab warga negara dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya. Oke, kata kunci paragraf ketiga, siswa tanggung jawab menaati peraturan Pancasila. Oke. Apa isinya paragrafnya? Siswa bertanggung jawab menaati peraturan yang telah ditetapkan. Kata kunci paragraf keempat, siswa mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Oke. Paragraf keempat, siswa bertanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Oke, kita jawab semua ya. Kita lengkapi kalimat-kalimat yang belum belum diisi ya. Yang tepat ya, apa? Nomor 1, maju mundurnya sebuah negara tergantung kepada titik-titik warga negaranya. Yuk jawab apa? Jeng jeng. Oke, betul. Yaitu tanggung jawab warga negaranya. Oke, soal kedua, setiap warga negara juga memiliki titik-titik. Oke, betul. Hak, ya. Memiliki hak dan kewajiban setiap warga negara itu, ya. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab itu memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam apa? Sebagai dasar negara Republik Indonesia itu dalam apa? Nilai dalam apa?
Oke, betul, dalam Pancasila, nilai-nilainya dalam Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oke, yang keempat, tanggung jawab merupakan menghormati perbedaan keyakinan teman dengan anggota masyarakat. Mengamalkan Pancasila keberapa? Oke, betul Anak Soleh. Yang pertama. Oke, selanjutnya menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu untuk menjaga titik-titik dan oke, persatuan dan kesatuan bangsa yang juga merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Oke, kesimpulannya, tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan. Tanggung jawab warga negara dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya. Siswa bertanggung jawab menaati peraturan yang telah ditetapkan dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Itu aja ya kesimpulan atau rangkuman pada pembelajaran pada hari ini. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Anak-anak semoga dijaga kesehatannya dan dijauhi mara bahaya pada tempat ini. Oke, Assalamualaikum.